Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 materi awal di semester 2 tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi adik-adik harus lihat video ini karena ada video visualnya tentang pernafasan dari mulut sampai ke paru-paru. Nah, mari kita bayangkan adik-adik adalah molekul oksigen kecil yang melakukan perjalanan mendebarkan ke seluruh tubuh manusia, di mana adik-adik akan memulai dan bagaimana adik-adik menavigasi jalan menuju tujuan akhir. Nah, ini nanti kita bahas, kita ulas sedetail-detailnya. Semoga adik-adik paham dalam materi kita kali ini, karena ini adalah materi kelas 5 untuk SD dan MI ya. Jadi kita belajar bersama sekarang. Dan mohon maaf kemarin saya tidak upload video karena saya kurang enak badan, sehingga hari ini baru bisa mengupload video pembelajaran kelas 5. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu identifikasi organ-organ utama sistem pernafasan terhadap hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Kemudian identifikasi organ-organ sistem pernafasan termasuk hidung. Nah, ini jadi gambar-gambar ini yaitu tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi organ-organ sistem pernafasan. Nah, mari kita diskusi tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang terlibat dalam pengambilan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Pertukaran gas ini disebut juga pernafasan atau pernafasan eksternal. Ini memainkan peran penting dalam menjaga pasokan oksigen tubuh kita dan membuang gas limbah. Nah, ini tadi gambaran visual kita tentang udara ya, masuk ke mana? Ke tubuh kita. Kita lanjut saja di perjalanan oksigen. Diagram alur ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah-langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernafasan. Kita mulai dari ini. Udara masuk melalui hidung atau mulut, ia melewati faring dan laring. Trakea membawa udara turun ke bronkus. Kemudian bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarah pada sekelompok alveoli di paru-paru. Kemudian alveoli ini oksigen berdifusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida berdifusi keluar dari aliran darah ke alveoli. Kemudian diafragma berelaksasi mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana oksigen kita berjalan di dalam tubuh kita, dari ini ya, dari pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Nah, ini adalah perjalanan oksigen. Bisa di-pause atau dicatat atau disimpan videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel pembelajaran BMI. Ikuti grup pembelajaran BMI melalui link yang ada di deskripsi secara gratis. Oke, sekarang masuk ke organ pernafasan, hidung dan rongga hidung. Nah, kan kita hirup di sini udaranya ini. Nah, hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung kita menemukan rongga hidung yang menyaring udara masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru.
dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Ini yang hidung. Kita masuk ke mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Jadi tadi bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Rongga mulut memainkan peran kecil dan pernafasan, tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernafas melalui mulut menjadi penting. Sekarang kita masuk di faring atau tenggorokan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Ini berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglottis atau struktur seperti penutup di faring mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Kemudian pangkal tenggorokan. Laring adalah segmen saluran pernafasan yang keras dan fleksibel yang menghubungkan faring, bagian belakang hidung dan tenggorokan, ke trakea atau batang tenggorokan. Hal ini memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan nafas. Kita lanjut ke trakea pipa tenggorokan. Trakea adalah tabung lebar berongga yang menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Kemudian bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernafas, udara masuk ke tubuh Anda melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Nah, ini semuanya adalah organ pernafasan. Sekarang kita masuki di bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil bercabang di dalam paru-paru. Mereka berfungsi sebagai saluran udara, menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Kemudian tadi tentang alveoli ya. Alveoli itu apa? Alveoli itu tempat terjadinya pertukaran gas oksigen memasuki aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernafasan. Bronkiolus menyalurkan udara ke jaringan difus yang berjumlah sekitar 300 juta alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memainkan peran penting dalam pertukaran gas selama bernafas. Di alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, memasuki aliran darah secara bersamaan. Molekul karbon dioksida perpindahan dari aliran darah ke alveolus. Nah, mari kita diskusi tentang pertukaran gas. Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli. Selama inhalasi, molekul oksigen berdifusi melintasi dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah, tempat mereka berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Secara bersamaan, karbon dioksida diproduksi oleh metabolisme sel berdifusi dari darah ke alveoli. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan ke jaringan yang diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Inilah tentang pertukaran gas ya. Jadi ini secara bersamaan karbon dioksida diproduksi oleh metabolisme sel berdifusi dari arah darah ke alveoli. Kemudian selama respirasi
respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Kemudian selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dengan jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Jadi seperti ini alurnya ya. Oke, itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf karena videonya ini agak terlalu panjang sehingga detail rinci pernafasan pada manusia bisa tersampaikan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya, bagi bapak ibu guru yang melihat, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI.